Tapi kemarin kita ketika terjun sendiri di pemilu legislatif ini, rasanya auranya itu beda. Kita tarung sendiri itu kan bisa dibayangin kan, dari 4 kecamatan itu kita harus berkontestasi dengan 200 orang kan. Dulur, kembali di channel Judas Indonesia, ngobrol santai tapi bernilai. Mendayu bubutan, melaju ke dewan tanpa hambatan. Dulur, pantun ini menggambarkan seorang sosok narasumber podcast kita hari ini, yaitu seorang sebelumnya calon legislatif dari Partai Golkar yang pada saat pemilihan legislatif bulan Februari lalu dan lolos menjadi anggota dewan, kemudian sudah dilantik menjadi anggota DPRD Kota Surabaya untuk masa jabatan periode 2024-2029. Ingin tahu? Inilah dia, Ahmad Nurjayanto. Selamat datang. Selamat Mas Ahmad Nurjayanto, tapi kita panggil Mas Ahmad aja ya, biar simpel aja ya. Biar akrab. Iya. Selamat datang di channel Judas Indonesia. Gimana kabarnya Mas Ahmad? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya. Ngomong-ngomong, sudah dilantik ya? Kapan itu? Sudah tanggal 24 Agustus kemarin. Oh, baru aja ya, tanggal 24 Agustus. Kalau boleh tahu, ini Anda pertama kali menjadi anggota dewan atau incumbent atau bagaimana nih sebelumnya? Pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Baru pertama kali ini ikut kontestasi pemilu pileg. Nah, tapi kehendak takdir ya memang harus. Jadi ya mau tak mau harus menjalankan amanah ini gitu. Dilantik di mana nih? Di gedung DPRD atau di gedung pemerintah kota atau bagaimana? Di gedung DPRD Kota Surabaya. Aha, pemirsa pengen tahu nih Mas Ahmad, kan karena baru nih jadi anggota dewan ya. Bagaimana perasaan pada saat dilantik pada saat itu? Tentu pakai jas, pakai dasi ya gitu. Gimana Mas Ahmad pada saat itu perasaannya? Ya memang agak sedikit nervous memang Bang, ya, sedikit grogi karena memang kita kan memang dulu juga kalau pas kampanye kan biasa casual, nyantai, nggak pernah pakai baju yang formal. Nah, ketika pakai baju gitu, waduh, dikduk ini iya apa enggak gitu, setengah percaya nggak percaya gitu kan. Sampai hari H malam mungkin nggak bisa tidur kita kan. Oh iya, seru ini. Besok ini beneran apa enggak? Nerima surat dari Sekwan, waduh bener enggak ya, ternyata memang ya kehendaknya jalannya di situ ya. Benar. Dilantik bersama anggota dewan yang sudah lolos ya? Yang sudah lolos. Itu tuh. Itu pada saat dilantik tentunya kan ada sumpah jabatan ya? Ada. Yang Anda ingat sumpah jabatan seperti apa itu? Sumpah jabatan kan intinya kan memang banyak kan, ada 5 kalau nggak salah kemarin itu. Tapi kan yang ingat poinnya memang ya kita memang harus mengawal demokrasi dan tidak mengkhianati jabatan lah, intinya seperti itu. Amanah yang sudah diberikan sama pemilihnya, dalam hal ini warga masyarakat sudah memilih Anda ya. Gitu. Pada saat itu calon legislatif dari Partai Golkar dan ikut pemilihan legislatif, kontestasi lah. Dari dapil berapa Mas Ahmad? Dari dapil 2 Bang. Meliputi Kecamatan Tambak Sari, Mabian Cantian, Semampir, sama Kenjeran. Daerah padat. Daerah padat. Daerah padat, terus padat pula persaingan terhadap caleg jadi. Iya. Memang di sana itu kan kalau kita, ya saya memang menyadari sebelumnya kan saya juga sebagai pengurus DPD Kota Surabaya juga itu kan juga berkewajiban di kontestasi yang 2019, 2014 itu kan memang sudah hal yang lumrah bagi kita. Tapi kemarin kita ketika terjun sendiri di pemilu legislatif ini, rasanya auranya itu beda. Kita tarung sendiri itu kan bisa dibayangin kan, dari 4 kecamatan itu kita harus berkontestasi dengan 200 orang kan di situ kan, ya kan. Memang jadi ya setiap gang, setiap RT, setiap RW itu kita harus bisa ya memang
meyakinkan masyarakat gitu. Jargonnya apa pada saat kampanye pemilihan legislatif, Mas Ahmad itu, sehingga warga masyarakat tertarik untuk memilih Anda ini? Tentu kan ada jargonnya yang membuat mereka tertarik, inilah saya coblos lah ya kan gitu. Saya kemarin itu mengusung ini ya, kerja cermat, kerja cerdas, gitu ya. Memang kerja cermat ini kan memang banyak PR yang harus diselesaikan di Kota Surabaya. Nah, tapi kan kita harus benar-benar bisa cermat biar efektivitas dan produktivitas kita itu selama 5 tahun ini tidak terbuang percuma gitu kan. Nah, dengan apa kerja cermat itu harus dibarengi dengan kerja cerdas juga di belakangnya. Saya pikir itu kalau saya. Oke, kita tarik ke belakang dulu. Di DPD Partai Golkar Surabaya ini sebagai apa nih mungkin kepengurusannya? Saya dipercaya sama pengurus DPD Golkar Surabaya menjadi wakil ketua bidang pemenangan pemilu di DPD Kota Surabaya. Posisi yang sangat strategis. Ya, bebannya juga berat. Mas Ahmad, ini politisi muda juga nih, bisa dilihat pemirsa channel Judes, wajah Mas Ahmad ini yang masih terlihat muda, seger, fresh. Kalah rambut aja Bang. Tapi kalau boleh tahu, itu sejak kapan sih masuk ke dunia atau terjun ke dunia politik, terus dengan masuk ke Partai Golkar ini? Bisa diceritakan sedikit Mas Ahmad ini? Sedikit tapi agak panjang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena memang sejarahnya itu kan ketika tahun 2008 ketika baru lulus kuliah, baru belum lulus kuliah waktu itu. Belum lulus kuliah, saya ya namanya mahasiswa juga kan, kita masih belum ada kegiatan untuk menyalurkan hobi kita di kemahasiswaan dan juga di kepemudaan. Waktu itu saya bertemu dengan Pak Adis Kadir waktu itu. Ya, beliau juga sangat berjasa membawa saya sampai hari ini di sini. Ya juga berkat beliau membawa saya ke Golkar, terus menjadi stafnya beliau. Ya saya banyak belajar dari situ. Jadi saya memulainya memang dari bawah. Waktu itu PR besar saya itu karena rumah tinggal saya kan di waktu itu di Asemrowo gitu ya. Saya di langkah politik pertama saya itu menjadi pengurus kelurahan. Jadi kalau di Strata itu memang ya pengurus kelurahan, terus pengurus kecamatan di 2019 sampai akhirnya di pengurus DPD Kota Surabaya. Singkat ceritanya seperti itu. Berarti benar-benar dari bawah ini ya? Iya, benar-benar dari bawah. Tapi waktu perkenalan dengan Pak Adis Kadir, itu saya bantu beliau waktu DPRD Kota Surabaya pertama itu di Dapil 4 itu. Sekarang beliau di DPR RI ya? Iya. Pak Adis Kadir ya. Lanjut, saya juga dipercaya waktu kemarin itu juga menjadi staf beliau di sana. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di situ. Gitu. Setelah dilantik menjadi anggota DPRD Surabaya periode 2024 dan 2029, ini apa tugas yang mulai dikerjakan sebagai anggota Dewan baru di Surabaya ini, Mas Ahmad? Kalau saya melihatnya memang banyak, Surabaya ini sudah bagus memang, tapi kan perlu semakin hari kita nggak bisa bertahan dengan satu kondisi yang bagus kan hari ini, karena memang peradaban itu terus berjalan gitu kan. Ya, menurut saya ya kita nggak boleh melawan arus perubahan, harus ikut di dalamnya kalau biar kita nggak terhempas di situ gitu. Jadi tugas utama saya kembali dulu ke tugas utamanya ya memang di penganggaran, legislasi dan juga pengawasan itu harus kita perkuat benar-benar tugas dan fungsinya di situ. Entah nanti saya ditaruh di komisi berapapun sama fraksi saya siap. Karena ibarat kata kan memang di DPR ini saya ibaratkan rumah, nggak bisa kita ngomong yang satu posisi ini lebih baik, yang satu lebih urgent kan nggak bisa. Ibarat di rumah itu kan ada mana yang lebih penting, penghasilan orang tua, pekerjaan orang tua, apa kesehatan anak-anak atau pendidikan anak-anak, nggak bisa kita generasi seperti itu gitu kan. Tapi background pendidikannya apa, Mas Ahmad? Boleh tahu, dan lulusan apa ini? Saya dari UNESA. Secara background di UNESA pendidikan ekonomi. Tapi tugas nanti di kedewanan yang baru itu tergantung partai atau ketua DPRD sendiri yang meminta atau gimana ini? Kalau boleh tahu. Dari fraksi. Fraksi ya. Dari fraksi mungkin ketua DPD nanti kan
ke ketua fraksi sebagai kepanjangan tangan DPD kan gitu kan, menugaskan saya di mana ya saya harus siap gitu kan. Tapi sampai hari ini belum efektif ya untuk bekerja atau masih menata ini atau gimana Ya, di masih, DPRD? hari ini masih menunggu ini ya, AKD juga ya, pimpinan DPRD. AKD itu alat kelengkapan dewan, iya. Kan Termasuk fraksi, komisi-komisi Ya. gitu ya. terus Oke. pimpinan DPRD definitif Iya. juga kan belum, masih mungkin dalam waktu dekat ini lah, seminggu 2 minggu mungkin insya Allah. Infonya seperti itu Bang. Oke. Menarik sekali ngobrol terus sama Mas Ahmad. Nah, saya pengen tahu, ini kan karena baru dilantik dan Ya. belum bisa bekerja secara banyak untuk warga masyarakat karena belum terbentuk alat kelengkapan dewan. Apa sih suka dukanya pada saat kampanye selama 2 bulan lebih ya? Apa berapa bulan? Ya, 2 bulan setengah ya. Iya, hampir 3 bulan ya. Ya. Tentu kan ada masa suka dukanya nih. Bisa diceritakan salah satu mungkin dukanya, sukanya gitu, gitu. Mas Ahmad. Sukanya itu saya lebih gini, karena memang di diri saya sendiri ini kan memang suka nongkrong, ya suka bertemu dengan banyak orang, itu memang terus kebawa sampai saya jadi stafnya Pak Adis, itu kan juga harus menjalin komunikasi dengan masyarakat Surabaya. Jadi memang juga sudah jadi hobi gitu, misalnya malam-malam nongkrong dengan beberapa teman. Jadi kami, saya pribadi dengan konstituen itu sudah memang menghilangkan jarak. Jadi kita ya apa ya, bukan mengusung konsep ya, memang sudah berteman gitu. Bahkan teman-teman itu, Mas, DPRD Kota Surabaya Partai Golkar siapa Mas? Saya diem aja. Kalau misalnya saya gimana? Berarti hobi nongkrong, maaf ya saya cut dulu. Ini menarik. Berarti hobi nongkrong sebelum maju caleg juga sudah hobi nongkrong? Sudah, ya sudah, memang sudah sering bertemu. Ya itu tadi saya banyak belajarnya dari menjadi stafnya Pak Adis itu kan begitu. Jadi saya harus menerjemahkan program-program di pusat ke masyarakat Surabaya. Jadi tiap kali pulang ke Surabaya, masyarakat dan sebagainya itu saya harus menyapa masyarakat gitu, mewakili Pak Adis Kadir waktu itu. Ya, itu artinya Anda sebelum caleg itu sudah saving jaringan ya, sudah menyimpan jaringan ke masyarakat, jaringan ke elemen-elemen masyarakat lain, sehingga pada saat caleg tinggal klik gitu. Sebenarnya semangatnya enggak seperti itu juga, nggak harus kita berteman secara, saya memang suka berteman gitu kan Pak. Jadi menurut saya kan seperti ini ya, ibarat kata kalau kita berteman pun itu kan pasti ada keretakan kan bicara, apalagi kita dengan konstituen yang tiba-tiba kita hanya bertemu sekali 2 kali, pasti mereka kan juga siapa sih itu. Nah, yang kita sudah deket aja kan kadang pecah gitu kan, ya kan, hubungannya retak, terus nggak mau ketemu dan sebagainya. Apalagi kita, nah saya diuntungkan di situ. Jadi mereka menganggap kita itu sudah berteman. Jadi misalnya saya bertemu dengan si A ini nongkrong, loh sama maju Mas? Iya, saya maju gitu. Nah, pada akhirnya mereka, oh saya punya teman di sana, saya teman di sana. Nah, seperti itu jaringan-jaringan alami, tidak terkonsep sebenarnya. Dan sekarang saya sudah dilantik menjadi anggota DPD Kota Surabaya untuk masa periode 2024-2029, 5 tahun. Ngomong-ngomong, keluarga mendukung sebelumnya atau bagaimana? Terjun ke dunia politik sehingga lolos menjadi anggota dewan? Anak, istri atau keluarga mendukung atau enggak? Pada prinsipnya keluarga selalu mendukung apa yang saya lakukan gitu kan, termasuk istri juga kalau sudah menjadi keputusannya. Tapi kalau bisa beneran lah, jangan kan gitu. Tapi kalau secara apa ya, habit itu memang keluarga sudah terbiasa. Saya harus luar kota berapa minggu, berapa bulan, bahkan COVID itu kan sampai beberapa bulan kan. Saya terjebak di Jakarta itu, bisa mobil ke Surabaya itu kan lama. Terus ketika pulang pun kadang-kadang kan juga dikomplain gitu kan Bang, misalnya lo kerjanya di Jakarta, di Surabaya masih kerja gitu. Nah, Mas Ahmad sebagai anggota dewan yang sering kita bahasa populisnya wakil rakyat, itu kan emban dan amanah yang tidak ringan seperti itu kan. Nah, ketika bagaimana Anda membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga, ini kan jabatan politis kan tentu kan banyak kesibukannya lah. Ini bagaimana nih Mas Ahmad nih membagikan waktu kerja dengan keluarga juga kan seperti itu? Kalau saya misalnya gini,
mungkin fleksibel aja sih Bang kalau saya. Ya, kalau memang di agenda-agenda kedewanan kan ada agenda yang sudah tersusun, biasanya kan seminggu gitu. Kalau pengalaman di pusat itu seperti itu, seminggu ya kita carilah lubang-lubang itu yang misalnya agak longgar. Misalnya satu hari ini cuma 1 kali pertemuan, ya kita luangkan untuk ketemu konstituen, teman-teman. Nah, kayak ini tadi kalau nggak bisa pun ketemu di luar, ayo ke kantor, saya sisipkan waktu itu untuk ngopi bareng gitu kan. Nongkrong seperti itu. Ngomong-ngomong, konstituen Anda banyak kan milenial, ibu-ibu atau gimana? Mama lah bahasa sekarang. Karena melihat wajah Anda dari pandangan mama, tapi saya bukan mama. Ini tentu banyak yang mama tertarik ini, kalau makanya coblos saja kayak gitu. Enggak, kita memang jalannya di semua segmen, semua lini kita jalan. Jadi itu tadi kita memang konsepnya ya berteman, berkeluarga. Apa yang mungkin bisa saya lakukan waktu sebelum kampanye ya saving tabungan sosial itu mungkin ada dampaknya, itu saya rasakan memang. Jadi kalau hitung-hitungan saya itu kemarin saya kan juga berhitung juga gitu kan Bang. Hitung-hitungan saya kalau mendekati masa pemilu dan kampanye ini dukungan, terus saya mencari jaringan ini susah, otomatis susah dengan kontestasi tadi dengan 200 dengan 200 caleg itu kan sangat desak sekali kan. Betul. Ya kan, sesak sekali. Tapi ya tanggapannya masyarakat luar biasa gitu kan, maksudnya mereka bahkan menawarkan ke kita gitu, saya mau bantu Mas, saya bantu gini, nanti saya bantu gitu. Dan memang alhamdulillah ya hasilnya juga ya alhamdulillah. Ya, tentunya kerja keras itu insya Allah ada hasilnya. Ada hasilnya. Itu. Kalau melihat background Mas Ahmad Nurjayanto, nanti tugas di kedewanan itu kan ada komisi A, B, C, D. Sekiranya yang keinginan Mas Ahmad sendiri di komisi apa nih? Misalnya ada pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, seperti apa nih keinginan pribadi, meskipun nanti tetap yang ditunjuk fraksi atau dalam hal ini partai kan gitu. Kalau saya secara background kan memang di komisi D kan gitu, untuk pendidikan. Tapi kan di sini kan pendidikan itu kan satu rumpun dengan dengan kesehatan. Kalau nanti di sini juga spesialisasinya juga ada teman kita dokter Akma juga di situ. Gitu kan. Kalau misalnya melihat kepentingan warga ketika saya kampanye dulu, mungkin di C juga pembangunan juga bisa gitu kan. Karena beban saya kan memang mempertanggungjawabkan suara segitu itu kan juga susah gitu kan Bang. Mempertanggungjawabkannya secara moral itu kan susah kita. Harus benar-benar amanah gitu kan. Dan saya orang baru tentunya masih pemilih itu kan masih masih uji coba kan di saya ini, saya menyadari itu gitu kan. Jangan sampai kepercayaan itu menjadi luntur sebenarnya. Iya. Bagaimana caranya supaya kepercayaan pemilih atau dalam hal ini masyarakat yang sudah memilih Anda tidak luntur ini, Mas Ahmad ini? Iya. Saya singgung seperti itu. Yang pertama tetap saya tidak berubah. Saya tetap walaupun saya ini kan cuman istilahnya kalau kasarnya outsourcing gitu di sini kan 5 tahunan gitu kan. Tetapi ya apa yang ada dan apa yang bisa nanti saya perjuangkan pasti saya perjuangkan dengan ide-ide kekaryaan kita di Partai Golkar itu kan seperti itu Pak. Gitu ya. Karena memang kita itu dilahirkan kalau di Golkar ini kan ya partai ide sebenarnya kan gitu kan dengan karya-karyanya. Ya saya ingin menyumbangkan apa yang saya punya, nanti ditugaskan di mana. Lelah selama 3 bulan waktu kampanye terus sampai sekarang sudah dilantik, sudah selesai lah pemilu lah. Rasanya gimana perasaannya? Lega gitu ya? Lega sih, memang harus ini kan lega. Memang waktunya sudah agak longgar, bisa ketemu keluarga lagi, gitu, bisa nyantai lagi, bisa diskusi dengan teman-teman lagi, gitu kan. Ketika waktu-waktu luang ini kan bisa kita manfaatkan ya itu tadi menggali belanja permasalahan, belanja ide dan sebagainya dengan teman-teman gitu. Yang nantinya barangkali bisa kita sumbangkan untuk pemerintah Kota Surabaya. Oke, perjuangan Anda tentunya tidak berhenti di sini ya. Awal. Menarik.
kelahiran tahun berapa Mas Ahmad? Katanya kok masih muda sekali. Enggak lah, sudah 40 kan. Oh, Tahun 40. 1984. Ya, 40 kita. Jadi dari dulu memang di Golkar aja ya? Di Mengikuti tandem lah ya sama Pak Adis Kadir ya? Iya, di Golkar belajarnya masuk tahu dan belajar politik di Golkar, terus nggak tahu mungkin ini pohonnya rindang jadi dingin gitu. Baik Mas Ahmad, perbincangan kita hari ini sangat menarik dan sangat fresh, namun kita terbatas dengan waktu. Mungkin Mas Ahmad ada closing statement, silakan. Ya, harapannya kami sebagai anggota Dewan baru ini kan masih banyak harus belajar dari senior-senior yang sudah pernah di DPRD Kota Surabaya, termasuk ketua kami juga Pak Arif Fatoni, itu senior saya juga. Saya harus belajar banyak sebagai junior. Kalau saya melihat juga memang harmonisasi dan produktivitas DPRD ini harus tetap dijaga gitu Bang, untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya. Mungkin itu. Oke. Demikian dulur, jangan lupa tonton terus channel Judes Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema dan topik yang sangat menarik.